Judul cerita, Bisikan Orang Bunian dari Bukit. Bagian 1. Perjalanan ke Bukit Senja. Langit sore di desa Bukit Senja selalu tampak sedikit berbeda. Seperti ada lapisan tipis kabut yang tidak pernah benar-benar hilang, meski matahari terik sekalipun. Aku, Raffi, baru saja kembali ke desa setelah lama bekerja di kota. Tujuan utamaku kali ini adalah mengunjungi rumah nenek yang terletak tak jauh dari kaki bukit itu. Raffi, kamu benar mau lewat jalan bukit? Tanya Pak Rahman, supir ojek desa yang menurunkanku di pertigaan. Iya Pak, kan lebih cepat. Kalau muter lewat jalan utama bisa 1 jam lebih. Jawabku sambil mengatur tas ransel di bahu. Pak Rahman menghela napas panjang. Cepet sih cepet, tapi jalan itu, ya kamu tahu sendiri, orang-orang sini jarang lewat sana kalau sudah sore. Aku tersenyum menenangkan. Ah Pak, saya kan cuma jalan sore, belum malam. Namun aku tidak bisa mengabaikan pandangan aneh yang diberikan Pak Rahman sebelum ia berbalik pergi. Seolah ia ingin mengatakan lebih banyak, tapi memilih diam. Jalan setapak menuju Bukit Senja cukup sempit, dengan nerumputan liar yang menjuntai sampai ke bahu. Bau tanah lembab bercampur aroma dedaunan kering terasa kental di hidung. Sesekali, terdengar suara burung hantu yang terlalu cepat keluar, padahal matahari belum tenggelam. Setengah perjalanan, aku melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar. Gaunnya sederhana, warna putih kusam, rambutnya panjang terurai. Ia tidak menatapku, melainkan memandang lurus ke dalam hutan bukit. Permisi Bu, apa ini jalan ke rumah Bu Wati? Tanyaku sambil mendekat. Perempuan itu tetap diam. Tak ada reaksi, seolah aku tak ada di hadapannya. Aku ragu, lalu mencoba menoleh ke arah pandangannya, tapi hanya terlihat pepohonan rimbun. Saat aku kembali menatapnya, dia sudah tidak ada. Dada terasa berat, udara mendadak lebih dingin. Aku memutuskan untuk mempercepat langkah. Menjelang puncak bukit, aku mendengar sesuatu. Suara lirih seperti seseorang memanggil namaku. Raffi! Langkahku terhenti. Suaranya terdengar dari arah semak-semak di samping jalan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Raffi, ikut kami. Aku memutar badan dan di sela pepohonan kulihat bayangan kecil tinggi sebahu anak-anak bergerak cepat. Mereka tidak sepenuhnya terlihat seperti kabut yang berwujud manusia. Aku lari tanpa menoleh lagi. Saat tiba di ujung jalan setapak, rumah nenek sudah tampak di kejauhan. Nafasku terengah dan untuk sesaat aku merasa aman sampai ku dengar satu bisikan terakhir tepat di telinga. Kamu sudah melihat kami. Kamu akan kembali. Malam itu, setelah kejadian aneh di kaki bukit, Andi merasa pikirannya tak bisa tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah samar perempuan berambut panjang yang dilihatnya di antara pepohonan kembali terbayang. Matanya begitu tajam, seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwanya. Ia berbaring di atas tikar di ruang tamu rumah kontrakan kecilnya. Lampu redup bergoyang sedikit karena angin malam yang menyusup lewat celah jendela. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti deretan bisikan yang menyatu menjadi satu nada mengganggu. Apa tadi cuma imajinasi? Gumamnya pelan, berusaha menenangkan diri. Namun hatinya tahu bahwa ia benar-benar melihat sesuatu. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk bercerita pada Pak Rahman, tetangga tua yang rumahnya berada tepat di seberang jalan. Pria itu dikenal sebagai orang yang sudah lama tinggal di desa tersebut dan mengerti banyak hal tentang wilayah sekitar, terutama tentang Bukit Tanjung Senja. Saat Andi mengetuk pintu kayu rumah Pak Rahman, aroma kopi hitam dan daun pandan tercium keluar.
Pintu terbuka, memperlihatkan sosok lelaki berusia hampir 70 tahun, berkulit legam dan berkumis tebal. "Wah, Andi, pagi-pagi sudah datang. Ada apa?" tanya Pak Rahman sambil mempersilahkan masuk. Andi duduk di kursi rotan dan mulai bercerita, detail demi detail tentang apa yang ia lihat malam sebelumnya. Tatapan Pak Rahman berubah serius sejak ia mendengar kata perempuan dan di bukit. "Kau bilang dia cuma berdiri diam dan menatapmu?" tanya Pak Rahman dengan suara berat. Pak Rahman menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Nak, kau harus hati-hati. Bukit itu bukan sembarang bukit. Sudah sejak lama orang-orang percaya kalau di sana ada kampung orang Bunian." Andi terdiam. Kata orang Bunian terasa asing di telinganya, tapi ia pernah mendengar sepintas dari cerita rakyat. Makhluk halus yang menyerupai manusia, tapi hidup di dimensi yang berbeda. Mereka bisa terlihat jika menginginkannya dan kadang-kadang menyesatkan orang. "Orang Bunian?" ulang Andi sedikit ragu. Pak Rahman mengangguk. "Mereka biasanya tidak mengganggu, kecuali kalau kau tanpa sengaja melanggar batas wilayah mereka." Tanda yang mengikuti. Sejak perbincangan itu, Andi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Saat berjalan ke warung, ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya dari jauh. Meskipun ketika ia menoleh, jalanan kosong. Di malam hari, suara langkah pelan terdengar dari belakang rumah. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Bahkan kucing atau anjing pun tidak ada. Suatu sore, ketika ia mencuci pakaian di sumur belakang, ia melihat bekas jejak kaki kecil di tanah basah. Anehnya, jejak itu hanya setengah terbentuk, seperti tapak manusia berukuran anak kecil, tapi tidak ada tanda masuk atau keluar dari area tersebut. "Ini nggak wajar," gumamnya sambil menatap jejak itu lama-lama. Entah kenapa, hawa di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Mimpi yang terlalu nyata. Malam berikutnya, Andi mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Ia berdiri di tengah hutan lebat. Cahaya bulan menembus selada daunan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Di depannya, seorang perempuan yang sama dengan yang dilihatnya di bukit, berdiri sambil tersenyum tipis. "Aku menunggumu," ucap perempuan itu. Suaranya lembut namun menyeramkan. "Aku menunggumu di bukit." Andi merasa ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya seakan tertahan, seperti ditarik ke tanah. Perempuan itu kemudian membalikkan badan dan berjalan menuju jalur yang menanjak ke atas bukit. Suaranya kembali terdengar, kali ini seperti bisikan di telinga. "Kalau kau ingin tahu, ikutlah aku." Saat perempuan itu menghilang di balik kabut, Andi terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Tapi yang membuatnya benar-benar merinding, di ujung tempat tidurnya ada setangkai bunga liar berwarna putih pucat, basah, seperti baru dipetik dari hutan. Hujan rintik-rintik mulai turun saat malam menjelang. Kabut tipis merayap dari celah-celah pepohonan, mengaburkan pandangan. Udara semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Aku, Raffi dan Pak Rahman berjalan menyusuri jalur setapak menuju puncak bukit, membawa senter kecil yang cahayanya terasa lemah di tengah kegelapan. "Awas, langkahnya pelan-pelan. Jalan di sini suka berubah-ubah," kata Pak Rahman sambil menatap lurus ke depan. Aku terdiam. Jalan berubah-ubah. Maksudnya apa? Raffi sempat melirikku, tapi dia juga tak bertanya. Kami berdua sudah terlalu cemas untuk mencari penjelasan. Beberapa menit kemudian, aku mulai merasakan ada yang aneh. Jalur setapak yang tadi kupikir lurus, tiba-tiba berbelok ke arah yang berbeda. Pohon-pohon di sekitar juga tampak sama persis seperti yang kami lewati 5 menit lalu. "Pak, kita muter-muter ya?" tanyaku pelan.
Pak Rahman menghentikan langkahnya. Dia menunduk, memperhatikan tanah yang becek. Iya, orang Bunian suka mainkan jalan buat yang tadi undang. Jawabnya datar. Raffi menelan ludah. Kalau gitu, kita balik aja, Pak. Pak Rahman menggeleng. Balik pun belum tentu ketemu jalan pulang. Kalau sudah ditarik ke jalan mereka, kita harus minta izin dulu. Seketika bulu kuduku berdiri. Minta izin sama siapa? Pak Rahman menatap kami dengan mata serius. Sama tuan bukit ini. Kami duduk di bawah pohon besar yang akarnya menjalar ke tanah seperti ular. Pak Rahman mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sekepal beras kuning, beberapa batang rokok kretek, dan sebotol kecil air yang entah dari mana asalnya. Dia menaruh semuanya di atas tanah, lalu menyalakan rokok satu batang. Aroma tembakau bercampur tanah basah memenuhi udara. Saya tahu kalian lihat sesuatu tadi siang, kata Pak Rahman sambil menatap ke arahku. Aku hanya bisa menunduk. Raffi memandang ke lain arah. Mereka yang kau lihat itu bukan manusia. Orang Bunian suka pada yang penasaran. Kalau mereka mau, mereka akan ajak kalian tinggal di sana untuk selamanya. Lanjutnya. Aku merinding. Ingatan tentang gadis kecil berambut panjang itu kembali terlintas di kepalaku. Senyumannya yang samar terasa semakin jelas. Pak Rahman mulai berbicara dengan bahasa yang tak ku mengerti. Suaranya pelan tapi berat. Kata-katanya terdengar seperti bisikan angin, namun teratur seperti sebuah doa. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah atas bukit. Senter kami bergetar di genggaman. Ranting-ranting pohon bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan banyak orang. Aku mencoba menutup telinga. Api suara itu tetap terdengar langsung di dalam kepalaku. Suara-suara itu berbaur. Kadang terdengar seperti tertawa. Kadang seperti memanggil namaku. Ayo, ikut ke rumah kami. Raffi berbisik padaku dengan wajah pucat. Loh, denger juga. Aku mengangguk pelan. Napasku mulai berat. Lalu, dari tengah kabut, samar-samar terlihat siluet beberapa sosok kecil. Tinggi mereka hanya sebatas pinggang orang dewasa. Kulit mereka pucat, rambut panjang menjuntai sampai tanah. Dan mata hitam besar memandang kami tanpa berkedip. Mereka berdiri di antara pepohonan. Dan aku baru sadar jumlahnya semakin banyak. Pak Rahman menunduk dalam-dalam, lalu berbisik. Jangan tatap mata mereka. Diam saja. Apapun yang terjadi, jangan jawab kalau dipanggil. Tapi satu di antara mereka mulai berjalan mendekat. Wajahnya cantik, hampir seperti manusia. Tapi ada sesuatu yang aneh. Senyumnya terlalu lebar. Dia berhenti tepat di hadapanku. Lalu berbisik. Kalau kamu mau pulang, ikut aku sebentar. Bagian 4. Malam pertama di lereng bukit. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah lembab bercampur dengan bau harum bunga liar yang entah dari mana datangnya. Raffi, Sinta, Arman, dan Dimas duduk melingkar di sekitar api unggun kecil yang mereka buat di lereng bukit, sekitar 300 meter dari puncak. Gue masih gak habis pikir, ujar Sinta sambil memeluk jaketnya rapat-rapat. Waktu tadi di bawah, gue jelas dengar suara anak kecil ketawa, tapi pas nyari gak ada siapa-siapa. Arman memutar bola matanya, mencoba mengalihkan rasa takut. Mungkin cuma burung malam atau tupai, katanya meski suaranya terdengar ragu. Raffi yang sedari tadi diam menatap nyala api. Enggak, itu bukan suara burung. Gue pernah dengar suara itu waktu kecil. Di kampung kakek, orang bilang itu suara orang Bunian. Dimas langsung menoleh. Serius loh? Bukannya orang Bunian itu cuma mitos? Raffi menghela nafas. Di kampung gue ada cerita. Orang Bunian itu hidup di dunia yang sejajar sama kita. Mereka tinggal di hutan, bukit, dan tempat-tempat sunyi. Mereka bisa nampilin diri kalau mau. Dan kalau udah nunjukin diri, artinya ada maksud tertentu.
Sinta merinding. Maksudnya? Raffi menatapnya dalam. Mereka bisa ngajak kita masuk ke dunia mereka. Kalau kita ikut, kita nggak bakal balik lagi. Hening sejenak. Hanya suara api berderak dan daun-daun bergesekan dihembus angin. Tanda-tanda pertama. Sekitar pukul 11 malam, angin mulai bertiup lebih kencang. Api unggun bergoyang, nyalanya kadang mengecil. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara musik, seperti alunan gamelan yang sangat pelan. Kalian dengar gak? Tanya Dimas sambil memiringkan kepala. Sinta memejamkan mata, mencoba fokus. Ya, kayak suara musik. Arman berdiri, mencoba melihat ke arah datangnya suara. Tapi dari mana? Di sini gak ada kampung. Raffi langsung tegang. Jangan lihat ke arah suara itu, anggap aja gak dengar. Mereka saling bertukar pandang. Tapi sebelum ada yang sempat bertanya, Sinta tiba-tiba menunjuk ke semak-semak di sisi kanan perkemahan. Itu, lihat. Di sana berdiri seorang anak kecil. Rambutnya panjang sampai menutupi wajah. Bajunya putih lusuh. Ia hanya berdiri diam, lalu berbalik dan berjalan pelan menuju jalur kecil yang menanjak ke arah puncak bukit. Anak itu sendirian, tanya Dimas setengah berbisik. Jangan diikuti, bentak Raffi cepat. Tapi Sinta sudah bangkit berdiri. Dia sendirian, Raf, gak mungkin kita biarin. Sinta pun melangkah mengikuti anak itu. Dimas dan Arman refleks bangkit ingin mengejar, tapi Raffi menahan mereka. Kalau kalian ikut, kita semua bisa hilang. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Akhirnya mereka bertiga pun terpaksa mengikuti dari belakang. Jalan yang berubah. Anak itu berjalan perlahan, tapi pasti, seolah tahu persis jalannya. Jalur yang mereka lalui awalnya adalah setapak biasa. Tapi semakin lama semakin aneh, tanahnya berubah menjadi pasir putih. Dan di kiri kanannya tumbuh bunga-bunga berwarna ungu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Gue nggak inget ada bunga beginian waktu naik tadi, bisik Arman. Sinta yang berada paling depan tidak menoleh sama sekali. Matanya terpaku pada sosok anak itu. Sesekali, anak itu berbalik sedikit, tapi wajahnya selalu tertutup rambut. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup. Hutan menjadi hening, terlalu hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada daun bergoyang, hanya langkah mereka yang terdengar. Pertemuan pertama. Mereka tiba di sebuah dataran kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengahnya ada batu besar berlumut, dan di atas batu itu duduk seorang wanita. Rambutnya panjang, kulitnya pucat, dan matanya hitam pekat tanpa bola mata. Wanita itu tersenyum tipis. Kalian datang. Suaranya lembut tapi menggema di telinga mereka. Sinta seperti terpaku. Kamu? Siapa? Wanita itu menoleh pada anak kecil yang tadi memandu mereka. Kembalikan mereka. Anak itu mengangguk pelan. Dan sebelum mereka sadar, pandangan mereka tiba-tiba berputar, seperti dunia terbalik. Saat fokus kembali, mereka sudah berdiri di tepi perkemahan, tepat di depan api unggun yang masih menyala. Tidak ada jejak anak itu. Tidak ada bunga ungu. Tidak ada wanita bermata hitam. Hanya hening dan desiran angin yang kembali berhembus pelan. Bagian 5. Jejak di puncak bukit. Malam itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan perempuan berambut panjang dengan suara bisikan itu kembali terngiang. Kembalikan milik kami. Suara itu begitu halus, seolah dibisikkan tepat di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Pagi harinya ia memutuskan untuk kembali ke bukit bersama Bima dan Sari. Mereka membawa kamera, senter, dan juga peta kecil yang dibuat berdasarkan cerita warga tentang jalur lama menuju puncak bukit. Jalur itu jarang dilalui karena dianggap angker. Kalau kita mau tahu kebenarannya, kita harus naik sampai ke puncak, ujar Raka dengan nada tegas. Sari menelan ludah. Kalian ingat cerita Pak Hasan? Katanya di puncak bukit itu ada batu besar yang jadi gerbang orang Bunian. Bima terkekeh, meski wajahnya agak tegang. Ah,
Itu kan cuma mitos. Tapi kalau benar, kita bisa jadi orang pertama yang buktikan. Perjalanan dimulai. Semakin tinggi mereka menapaki bukit, udara terasa lebih dingin dan sunyi. Daun-daun berdesir pelan. Dan sekali-sekali terdengar suara ranting patah dari arah yang tidak terlihat. Sari beberapa kali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti mereka. Saat mereka sampai di sebuah dataran kecil sebelum puncak, Bima menunjuk tanah yang lembek. Ada jejak kaki di sana. Namun bentuknya aneh. Telapak itu tampak kecil seperti kaki anak-anak. Tapi panjang jaraknya menunjukkan pemiliknya bergerak cepat dan ringan. Ini bukan jejak manusia biasa, gumam Sari sambil memotretnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Dan samar-samar terdengar suara tawa anak kecil yang bergema dari arah puncak. Namun ketika mereka melihat ke sekeliling, tak ada siapapun. Raka merasa dorongan kuat untuk melanjutkan perjalanan. Entah mengapa, seolah ada kekuatan yang memanggilnya. Langkah demi langkah, mereka sampai di sebuah batu besar berlumut. Ukurannya setinggi 2 orang dewasa. Di permukaannya terdapat goresan-goresan seperti tulisan kuno yang mereka tidak mengerti. Saat Raka menyentuh batu itu, udara seketika berubah. Aroma bunga melati tercium dan suara bisikan kembali terdengar jelas di kepalanya. Kamu sudah datang. Sekarang lihatlah dunia kami. Mata Raka terasa berat, pandangannya berkunang-kunang. Dan sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, dunia di sekitarnya berubah. Bagian 6, jalan pulang yang tidak pernah sama. Langkah Raffi, Dina, dan Pak Bakar terasa berat ketika mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan bukit itu. Udara malam semakin dingin menusuk dan kabut kini jauh lebih tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Suara jangkrik yang tadi masih terdengar kini menghilang sepenuhnya, digantikan oleh senyap yang membuat telinga terasa berdengung. Pak Bakar berjalan di depan, menyalakan obor dari batang kayu kering yang di bawahnya. Kalian tetap dekat, jangan berpencar, apapun yang terjadi, katanya dengan suara tegas. Dina menggenggam lengan Raffi erat-erat. Aku takut, Raffi. Rasanya jalan ini berbeda dari waktu kita naik tadi. Raffi menoleh, mencoba meyakinkannya. Mungkin kabut yang bikin kelihatan beda. Kita ikutin aja Pak Bakar. Namun dalam hati, ia juga mulai merasakan keganjilan. Pohon-pohon yang mereka lewati kini tampak lebih besar. Batangnya lebih gelap dan akar-akarnya menonjol keluar seperti tangan yang siap meraih kaki. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Wangi tapi menusuk, seperti memanggil untuk lebih dalam. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara ketawa kecil, suara anak-anak. Tawa itu lirih, tapi jelas berasal dari sisi kanan jalan setapak. Pak Bakar langsung berhenti, menoleh cepat ke arah suara itu. Jangan hiraukan, jalan terus. Dina menelan ludah. Itu suara anak kecil, Pak. Mungkin... Tidak, Pak Bakar memotong dengan nada tajam. Itu bukan manusia. Mereka mempercepat langkah. Namun tawa itu tidak berhenti. Malah semakin jelas. Seperti mengitari mereka. Kadang dari depan, kadang dari belakang. Raffi mulai berkeringat dingin meski udara begitu dingin. Ia menoleh sekilas dan untuk sesaat, ia melihat sosok kecil berkulit pucat. Rambut panjang menutupi wajah, berdiri di antara kabut. Begitu ia mengedipkan mata, sosok itu sudah hilang. Pak, tadi aku lihat. Aku bilang jangan lihat ke belakang, bentak Pak Bakar tanpa menoleh. Mereka terus berjalan, namun entah kenapa,
Meski sudah berjalan lama, jalan setapak itu tidak juga berakhir. Bukit itu seakan mempermainkan mereka, memutar arah tanpa mereka sadari. Obor Pak Bakar tiba-tiba bergetar. Apinya mengecil, lalu mati ditiup angin dingin yang datang dari arah belakang. Kegelapan langsung menyelimuti mereka. Hanya ditemani cahaya redup bulan yang terhalang kabut. Dari kegelapan itu terdengar bisikan. "Jangan pulang, tetap di sini. Kami menunggu." Suara itu terdengar di telinga Raffi, jelas sekali. Seolah-olah ada seseorang berdiri tepat di sampingnya. Ia spontan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Dina mulai terisak. "Pak, aku nggak sanggup lagi." Pak Bakar mendekat dan berbisik tegas. "Jangan ikuti suara itu. Kalau kau dengar namamu dipanggil, tutup telinga." Mereka berjalan lagi, kali ini dalam gelap. Hanya suara langkah kaki dan detak jantung yang menemani. Tapi di setiap langkah, Raffi merasa ada yang mengikuti, mengintip dari balik pepohonan. Tiba-tiba, kabut di depan mereka terbelah, menampakkan cahaya remang dari lampu jalan desa. Dina hampir berteriak lega, tapi sebelum mereka sempat berlari, sosok perempuan tinggi berbaju putih muncul di tengah jalan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi rambutnya panjang tergerai dan kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Bakar mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Itu bukan manusia, dia penjaga jalan pulang. Perempuan itu mengangkat tangan menunjuk ke arah mereka. Dari jarak itu terdengar bisikan lirih, "Tinggal bersama kami." Raffi merasakan seluruh tubuhnya lemas, matanya seperti ingin menuruti ajakan itu, melangkah mendekat. Namun tiba-tiba, Pak Bakar mengeluarkan segenggam garam dari kantongnya dan melemparkannya ke tanah di depan mereka. Sosok perempuan itu mendadak menghilang, meninggalkan hawa panas sesaat sebelum kembali dingin. Tanpa membuang waktu, mereka berlari melewati jalan itu. Detik berikutnya, mereka sudah berada di tepi bukit dan jalan desa terlihat jelas. Tapi, ada yang aneh. Rumah-rumah itu tampak sama, tapi suasananya seperti berbeda. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada cahaya dari rumah, dan udara terasa lebih berat. Pak Bakar menatap mereka dengan wajah serius. "Kita sudah pulang, tapi aku tak yakin ini desa yang sama seperti yang kita tinggalkan." Bagian 7. Hilangnya jejak dan rahasia di balik bukit. Pagi itu, kabut masih menggantung di puncak bukit. Tipis seperti selendang putih yang melayang di udara. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah bukit menyimpan napasnya sendiri. Raka terbangun dengan mata sembab. Malam sebelumnya, ia hampir tak tidur sama sekali. Suara bisikan yang ia dengar di telinganya sebelum terlelap masih terngiang. Itu bukan sekadar mimpi. Kata-kata itu jelas, meski samar. "Jangan cari dia di sini. Dia sudah bersama kami." Seketika bulu kuduknya meremang. Di luar pondok, Bima sedang duduk di atas batu sambil menatap jurang. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Raka berjalan mendekat. "Raka, Bima, kau belum tidur?" Bima menggeleng pelan. "Aku mimpi aneh, Rak. Mimpi Adi. Dia berdiri di tepi jurang, tersenyum. Tapi di belakangnya ada sosok perempuan berjubah putih, menutup wajah. Dia memegang bahu Adi, lalu menariknya ke dalam kabut." Raka terdiam. Perasaan mereka ternyata sama. Ada sesuatu atau seseorang yang sedang mempermainkan mereka. Perburuan jejak Adi. Hari itu, mereka memutuskan untuk kembali menyusuri jalur yang kemarin, berharap menemukan jejak Adi yang hilang. Namun, bukit seperti berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat, akar-akarnya menjalar seperti ular, memaksa mereka mencari jalan memutar. Setiap beberapa langkah, mereka mendengar bunyi dedaunan bergesek. Seperti ada yang menguntit. "Bima, Rak, kau dengar itu?" Raka, "Iya, dari tadi aku merasa kita diikuti.
Mereka berhenti, menoleh ke belakang. Kosong. Tapi samar-samar di kejauhan terlihat bayangan kecil berlari di antara pepohonan. Gerakannya cepat dan nyaris tak menyentuh tanah. Jejak yang menyesatkan. Mereka menemukan bekas pijakan kaki di tanah berlumpur. Ukurannya mirip dengan sepatu Adi. Raka berjongkok, memeriksanya. Ini bisa saja milik Adi. Kita ikuti. Namun, setiap kali mereka merasa sudah dekat, jejak itu justru berbelok ke arah yang mustahil, melewati lereng curam yang tak mungkin dipijak manusia biasa. Di tengah perjalanan, Raka mulai merasakan pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Bim, kau pucat sekali. Entah kenapa, rasanya seperti ada yang menarik aku ke arah lain. Dan benar saja, tiba-tiba Raka berjalan tanpa sadar menuju sebuah celah di antara dua batu besar. Celah itu gelap dan sempit. Taki dari dalamnya terdengar suara, seperti suara Adi memanggil. Celah batu. Bima mencoba menarik Raka kembali, tapi semakin ia menahan, semakin kuat tarikan itu. Hingga akhirnya mereka berdua terhenti karena sebuah suara berat terdengar dari belakang. Jangan masuk ke sana, itu bukan tempatmu. Pak, teman kami hilang, kami pikir dia ada di dalam. Pria tua menarik napas panjang. Kalau benar dia sudah masuk, berarti dia sudah menjadi bagian dari mereka. Rahasia orang Bunian. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Yasin, penjaga hutan yang sudah puluhan tahun tinggal di kaki bukit. Ia mengatakan celah batu itu adalah pintu menuju dunia orang Bunian. Pak Yasin berkata, banyak orang mengira orang Bunian itu cuma mitos, padahal mereka ada. Mereka hidup di tempat yang sama dengan kita, tapi di lapisan yang berbeda. Bukit ini adalah salah satu gerbangnya. Kalau begitu, kami harus menjemput Adi dari sana. Pak Yasin menggeleng. Tak semudah itu. Mereka tak suka manusia masuk. Kalau ada yang mereka bawa, artinya orang itu sudah mereka pilih. Matahari mulai condong ke barat. Suasana semakin dingin meski belum malam. Pak Yasin mengajak mereka kembali ke pondoknya di kaki bukit. Di sana, ia menunjukkan beberapa benda. Kemenyan, seikat daun sirih, dan seutas tali merah. Pak Yasin berkata, kalau kalian tetap ingin mencoba, kalian harus siap kehilangan lebih banyak. Orang Bunian bisa membuat kalian tersesat selamanya. Raka dan Bima saling menatap. Mereka tahu risikonya. Tapi meninggalkan Adi bukan pilihan. Bagian 8, malam terakhir di bukit. Malam itu, langit di atas bukit terlihat aneh. Bulan yang sebelumnya purnama mulai tertutup awan tipis. Tapi, bukannya gelap, seluruh area di puncak bukit justru dipenuhi cahaya samar kehijauan. Cahaya itu tidak berasal dari lampu atau api, melainkan seperti memancar langsung dari tanah dan pepohonan. Arif yang sudah pucat sejak sore kini tampak gemetar. Kalian lihat nggak? Pohon-pohon itu seperti bergerak sendiri. Rina mengusap lengannya yang merinding. Bukan cuma bergerak, aku dengar suara mereka seperti berbisik. Bima menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut. Itu cuma angin. Namun, begitu ia selesai berbicara, suara-suara itu makin jelas. Bisikan yang tadinya samar, kini seperti berada tepat di telinga mereka. Pulang, atau ikut kami selamanya. Rina menjerit, menutup telinganya. Jangan, pergi! Tiba-tiba, dari balik kabut yang mulai merayap, muncul sosok-sosok berwajah pucat, mata hitam tanpa bola mata, berpakaian seperti dari zaman dahulu. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang perlahan di antara pepohonan. Dan di setiap langkah kabut yang mereka bawa, rerumputan di bawahnya menguning dan mati.
Arif mulai mundur, namun kakinya seperti tertahan sesuatu. Ia menunduk dan melihat tangannya sendiri menggenggam erat akar pohon yang entah sejak kapan membelitnya. "Bima, tolong aku!" teriak Arif panik. Bima dan Rina mencoba menariknya, namun akar itu semakin kuat, bahkan terasa hangat, seperti berdenyut. Salah satu sosok Bunian mendekat. Wajahnya indah, namun anehnya, tatapannya membuat dada terasa berat. Ia mengulurkan tangan kepada Arif sambil tersenyum. "Aku bisa membebaskanmu kalau kau ikut kami," bisiknya. Arif entah kenapa merasa godaan itu begitu manis. Suara itu lembut menenangkan, hampir membuatnya lupa rasa takutnya. Bima menyadarinya dan langsung berteriak, "Jangan dengarkan, itu jebakan." Namun terlambat. Arif menatap sosok itu lalu mengangguk pelan. Dalam sekejap, akar-akar itu melepasnya. Namun, tubuh Arif ikut melayang ke dalam kabut bersama para Bunian. Rina menangis histeris, berlari mencoba mengejarnya, tapi Bima menahan. "Kita nggak bisa ke sana, kita kan ikut terjebak." Malam semakin dingin, angin membawa bisikan-bisikan lain. Suara Arif memanggil mereka, mengajak bergabung. Dan di kejauhan, samar-samar terlihat puluhan sosok lain. Mungkin mereka semua adalah orang-orang yang hilang di bukit itu selama bertahun-tahun. Bima menarik Rina menjauh, namun setiap langkah seperti membawa mereka kembali ke tempat semula. Seolah bukit ini menolak melepas mereka. Bagian 9, malam yang menghilang. Malam itu Hendra dan 3 orang warga kampung, Pak Rahim, Wawan, dan Rudi, berkumpul di balai desa. Suasana begitu tegang karena sejak siang tadi, kabar menghilangnya Siti belum juga menemukan titik terang. "Kalau kita terus nunggu pagi, bisa-bisa makin jauh dia di bawah," ujar Pak Rahim dengan suara rendah, matanya menatap tajam ke arah Hendra. Orang Bunian itu suka membawa orang ke dunia mereka saat malam. Dan kalau sudah sampai fajar, ia berhenti sejenak menelan ludah. Sulit untuk dibawa pulang. Hendra mengangguk walau di dalam hatinya ia belum sepenuhnya percaya. Tapi tatapan khawatir dari warga membuatnya terpaksa menyingkirkan keraguan. "Kita berangkat sekarang," kata Hendra tegas. Rudi yang membawa lampu minyak dan parang melirik ke arah bukit yang menjulang di ujung kampung. "Kita lewat jalur kebun atau jalur sungai?" tanyanya. "Jalur kebun, lebih cepat." Tapi Pak Rahim menarik napas panjang. Itu jalur yang katanya paling sering terdengar suara bisikan. Mereka berjalan beriringan menembus gelap. Lampu minyak di tangan Rudi bergoyang perlahan memantulkan bayangan mereka di tanah. Angin malam berembus, membawa aroma tanah basah bercampur bau harum samar, seperti wangi bunga yang tidak pernah mereka tanam di kampung. "Bau apa itu?" tanya Wawan lirih. "Itu bukan bunga dari sini," sahut Pak Rahim. "Kalau kau mencium wangi itu di bukit, jangan dijawab. Mereka suka menguji manusia." Hendra merasakan bulu kuduknya meremang. Langkah mereka semakin hati-hati. Saat sampai di lereng bukit, suara itu terdengar, lirih tapi jelas. "Hendra, sini, ikut aku." Hendra tertegun. Itu suara Siti. Ia mengenalinya. "Siti," serunya. Pak Rahim langsung menarik lengan Hendra. "Jangan, itu bukan dia. Itu hanya suara yang meniru." Tiba-tiba, Rudi menghentikan langkah. "Pak, kalian lihat itu?" Di depan mereka, beberapa meter di atas tanah, tampak cahaya kecil berwarna kebiruan melayang perlahan. Seperti kunang-kunang, tapi ukurannya sebesar kepalan tangan. Cahaya itu bergerak menjauh, seakan mengajak mereka mengikuti. Dan entah kenapa, langkah Hendra terasa ringan, seperti ada yang menariknya untuk berjalan. "Hendra, fokus!" teriak Wawan sambil memegang bahunya. Cahaya itu berhenti sebentar, lalu padam begitu saja. Suasana langsung sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desiran angin. Kemudian, dari arah kanan mereka, terdengar suara kaki berlari di atas dedaunan kering. Cepat, tidak seperti manusia biasa.
Mereka tahu kita di sini, bisik Pak Rahim sambil menyalakan rokoknya. Tangannya sedikit gemetar. Tapi kalau Siti sudah dibawa masuk ke kampung mereka, kita harus lebih dari sekedar berani. Hendra terdiam menatap bukit yang menjulang gelap di depannya. Ia sadar, malam ini baru permulaan. Bagian 10, jeritan di tengah kabut. Kabut semakin tebal, sampai-sampai senter yang dipegang Arman hanya mampu menembus beberapa meter di depannya. Udara menjadi dingin menusuk tulang, dan suara jangkrik yang biasanya menemani malam menghilang entah kemana. Hanya terdengar bunyi langkah kaki mereka yang pelang di tanah berlumut. Aku gak suka ini, rasanya seperti kita sedang diikuti, bisik Lina dengan suara bergitar. Matanya terus melirik ke belakang. Aku juga merasa begitu, jawab Rina memeluk tubuhnya. Dari tadi aku dengar seperti ada langkah di belakang kita. Tapi begitu kita berhenti, suara itu juga hilang. Arman menghentikan langkah. Kalau gitu, kita coba sekarang, ujarnya menahan nafas. Mereka semua diam. Benar saja, tap, tap, tap. Langkah pelan terdengar dari balik kabut di belakang mereka. Tapi saat Arman menyorotkan senter ke arah suara itu, yang terlihat hanya pepohonan tua yang dia membisu. Tidak ada siapa-siapa, kata Rina sambil mundur satu langkah. Namun tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari dalam kabut, terdengar seperti suara perempuan. Suaranya memecah keheningan malam dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lina langsung menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Itu suara siapa? Teriak Lina. Arman menelan ludah. Aku nggak tahu, tapi kedengarannya dekat, sangat dekat. Tanpa sadar, mereka semua merapat, berdiri saling menempel. Angin bertiup kencang dari arah bukit, membawa aroma wangi bunga yang anehnya menusuk hidung. Arman merasa kepalanya sedikit pusing. Kalian cium bau itu? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Lina mengangguk cepat. Iya, seperti bunga melati, tapi aneh, baunya terlalu kuat. Rina menelan ludah. Itu katanya tanda kalau orang Bunian sedang dekat. Seketika dari arah pepohonan muncul bayangan samar. Tidak jelas bentuknya, tapi seolah seperti seorang wanita berambut panjang tergerai, memakai kain putih yang berkibar pelan. Ia tidak berjalan, melainkan melayang pelan di antara kabut. Lari! Teriak Arman, menarik tangan kedua temannya. Mereka berlari menuruni jalan setapak, tapi anehnya jalur itu terasa tidak berujung. Kita sudah lewat pohon ini 3 kali, seru Lina panik, menunjuk pohon besar dengan akar menonjol yang tampak familiar. Mustahil, jalannya cuma 1, balas Arman dengan napas terengah-engah. Kabut semakin tebal, membuat pandangan mereka nyaris nol. Suara langkah mengikuti semakin cepat, lalu berubah menjadi bisikan-bisikan yang terdengar dari segala arah. Bisikan itu samar, tapi jelas menyebut nama mereka satu persatu. Lina, Rina, Arman. Mereka semua membeku, menoleh ke segala arah. Tidak ada siapapun. Namun bisikan itu semakin dekat dan kemudian berubah menjadi suara tertawa kecil, seperti anak-anak yang sedang bermain. Arman menggenggam senter erat-erat. Kita harus cari tempat tinggi. Kalau ini ulah orang Bunian, kita nggak boleh diem di tengah jalur. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, sebuah tangan pucat menyentuh bahu Lina dari belakang. Lina menjerit keras. Tapi saat Arman menoleh, yang dia lihat bukan tangan, melainkan jemari panjang dengan kuku hitam yang perlahan menghilang ke dalam kabut. Bagian 11, jejak di tanah basah. Hujan deras yang semalam mengguyur desa membuat tanah di kaki bukit menjadi becek. Pagi itu, awan tebal masih menggantung, seakan belum mau memberi sinar matahari. Angin dingin membawa aroma tanah basah bercampur bau daun gugur yang membusuk.
Akil, yang semalaman tak bisa tidur, memutuskan untuk kembali menelusuri jalur yang kemarin ia lalui bersama Pak Darman. Entah mengapa, ia merasa seperti ada yang memanggilnya. Bukan suara yang jelas, hanya semacam dorongan halus di pikirannya. Suara samar yang berbisik, "Datanglah." Begitu tiba di dekat batu besar yang kemarin ia lihat, ia tertegun. Di tanah basah di depannya ada jejak kaki. Bukan jejak manusia biasa. Bentuknya kecil, ramping, tapi panjang jari-jari kakinya tidak wajar. Hampir seperti tangan mungil yang menapak di tanah. Akil berjongkok menyentuh jejak itu. Seperti kaki anak kecil, gumamnya pelan. Namun anehnya jejak itu tidak membentuk barisan yang lurus. Sebagian mengarah ke atas bukit, sebagian lainnya ke arah berlawanan. Seolah pemiliknya berjalan berputar-putar tanpa arah. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara ranting patah. Akil langsung menoleh. "Siapa di sana?" serunya. Tak ada jawaban, hanya desir angin. Ketika ia hendak melangkah lagi, samar-samar terdengar suara tawa kecil. Tawa itu tidak keras tapi jelas berasal dari arah atas bukit. Suara itu terdengar seperti tawa anak kecil, namun nada akhirnya terasa aneh, seperti ada gema panjang yang bergetar di udara. Akil merinding. Ia menatap jalur tanah licin yang mengarah ke atas bukit. Rasanya semua akal sehatnya berkata agar ia pulang. Tapi entah kenapa kakinya justru melangkah mengikuti suara itu. Sementara itu di desa, Pak Darman yang sedang duduk di teras rumahnya memandangi arah bukit dengan wajah khawatir. Ia tahu benar bahwa hujan semalam pasti membuat jalur bukit semakin berbahaya. Tapi yang lebih mengganggu pikirannya adalah mimpi yang ia alami semalam. Ia melihat Akil berdiri di tengah kabut, dikelilingi makhluk kecil berpakaian putih lusuh yang tersenyum sambil berbisik-bisik. Pak Darman memutuskan untuk mengambil tongkat kayu tuanya dan berangkat menuju bukit. Ia tahu jika firasatnya benar, Akil sedang berada dalam bahaya. Akil terus menaiki bukit. Kabut tipis mulai turun meski masih pagi. Suara tawa itu kini terdengar lebih dekat. Kadang berubah menjadi nyanyian lirik, kadang menghilang sama sekali, hanya untuk muncul kembali di sisi lain. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sehelai pita merah kecil tersangkut di ranting pohon. Ia ingat pernah melihat pita itu di rambut seorang anak perempuan di desa yang katanya hilang entah kemana beberapa bulan lalu. Ini mustahil. Akil bergumam, menatap pita itu. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba tanah di bawah kakinya amblas. Ia terperosok ke dalam lubang dangkal. Lututnya terbenam di lumpur. Saat ia mencoba bangkit, suara langkah kecil-kecil terdengar mengitarinya, meski ia tak melihat siapapun. Lalu di balik kabut, ia melihat sosok itu. Seorang anak perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat, matanya hitam penuh tanpa pantulan cahaya. Ia mengenakan baju putih kotor yang sobek di bagian ujungnya. Dan di rambutnya terikat pita merah yang sama. Anak itu tersenyum, namun senyum itu tidak menghangatkan hati, justru membuat bulu kuduk Akil berdiri. "Abang sudah datang." Bagian 12, bayang di puncak dan kebenaran yang terkuak. Malam itu, hujan turun lagi, meski tidak sederas beberapa hari lalu. Angin dingin menembus jaket tipis yang aku kenakan. Api unggun kecil di tengah rumah pondok itu sudah meredup, menyisakan bara merah yang sesekali memercik ketika kayu lapuk runtuh. Kami semua duduk mengelilinginya dalam diam. Tidak ada yang berani memecah sunyi. Andi menatap keluar jendela, matanya seperti mencari sesuatu di kegelapan hutan. Bagas hanya memeluk lututnya, menggoyang-goyangkan tubuh pelan, seperti anak kecil yang mencoba menenangkan diri. Sementara itu, Pak Darma duduk bersila, kedua tangannya menutupi wajah. Aku tahu beliau sedang berdoa atau mungkin mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat.
Tiba-tiba, dari arah bukit di belakang rumah terdengar suara. La la la, la la. Nyanyian itu lirih, seperti suara perempuan yang sedang menina-bobokkan bayi. Namun, nadanya ganjil, terlalu lambat, terlalu panjang, dan terlalu dekat. Aku langsung merinding. "Itu siapa?" tanyaku setengah berbisik. Pak Dharma membuka mata pelan-pelan. "Jangan keluar. Apapun yang kamu dengar, jangan hiraukan. Mereka mencoba memanggil." Bagas menelan ludah. "Mereka, itu orang Bunian." Pak Dharma menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Kalau kalian melihat keluar sekarang, kalian mungkin akan melihat seseorang yang kalian kenal. Tapi itu bukan orangnya." Andi yang sedari tadi gelisah tiba-tiba berdiri. Aku dengar suara adikku." Aku langsung menarik lengannya. "Jangan bodoh, kau lupa pesan Pak Dharma." Namun Andi menatapku dengan wajah pucat. "Kau nggak ngerti, suara itu suara Dira, adikku. Dia memanggil namaku." Pak Dharma berdiri, suaranya tegas. "Duduk, kalau kau keluar sekarang, kau takkan kembali. Orang Bunian pandai meniru suara orang terdekatmu." Andi terlihat ragu, tapi akhirnya duduk lagi, meski masih memandangi jendela. Hening kembali menguasai ruangan. Hanya diselingi suara hujan yang menetes di atap seng. Aku mulai mengantuk, tapi tiba-tiba sebuah bayangan melintas di luar jendela. Tinggi, ramping, gerakannya lambat. Tidak jelas bentuknya, tapi aku bisa melihat siluet rambut panjang tergerai, menutupi wajah. Aku menatap Bagas yang duduk di seberangku. "Kau lihat itu?" bisikku. Bagas hanya mengangguk tanpa suara. Lalu bayangan itu berhenti tepat di depan jendela. Kami semua bisa merasakan tatapannya. Padahal wajahnya tertutup rambut, tapi entah bagaimana, aku tahu ia sedang menatap ke dalam. Pak Dharma berdiri, berjalan ke jendela, lalu mengetuk kaca pelan 3 kali. Bayangan itu menghilang seketika. Tidak berlari, tidak mundur, hanya lenyap. Aku ingin bertanya, tapi sebelum sempat membuka mulut, Pak Dharma berkata, "Kita tak aman di sini. Besok pagi kita harus naik ke puncak bukit." "Naik ke puncak? Bukankah mereka ada di sana?" Pak Dharma menghela napas. "Justru di puncak kita akan menemukan jawabannya. Dan jika benar ada yang mengikat kalian pada tempat ini, itu satu-satunya cara memutusnya." Pagi yang aneh. Keesokan paginya, udara terasa berbeda, seperti lebih tipis dan setiap napas terasa berat. Matahari memang muncul, tapi sinarnya redup, seperti terhalang kabut tebal. Anehnya, kabut itu hanya menyelimuti bukit di belakang rumah, seolah memang menjaga sesuatu di sana. Kami membawa bekal seadanya, lalu mulai mendaki bersama Pak Dharma. Jalan setapak itu licin karena hujan semalam. Dan setiap beberapa meter, aku merasa ada suara langkah lain mengikuti kami. Meski saat aku menoleh, tak ada siapapun. Setelah hampir 1 jam mendaki, kami sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya ada batu besar yang bentuknya mirip meja. Permukaannya penuh ukiran aneh yang sudah mulai aus dimakan waktu. "Apa ini?" tanyaku sambil menyentuh permukaan batu. Pak Dharma menatap batu itu lama sekali sebelum menjawab. "Ini meja sesaji. Dulu, manusia yang ingin meminta pertolongan orang Bunian akan menaruh persembahan di sini. Tapi kalau kau tak mematuhi aturan, mereka akan mengambil sesuatu yang lain darimu." Bagas menelan ludah. "Sesuatu yang lain?" "Jiwamu," jawab Pak Dharma singkat. Jejak orang hilang. Kami melanjutkan perjalanan, dan tak lama kemudian kami menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sebuah syal merah tergantung di ranting pohon. Aku langsung mengenalinya. "Itu milik Rani," kataku lirih. Rani adalah salah satu teman sekolah yang hilang 2 tahun lalu saat mendaki bukit ini. Pak Dharma mengambil syal itu, mengikatnya di ranselnya, lalu berkata,
Mereka menyimpannya sebagai pengikat. Kita harus membakar semua barang yang mereka ambil jika ingin melepaskan korban. Tak lama setelah itu, kami menemukan lebih banyak barang. Sepatu, topi, bahkan sebuah buku catatan yang basah dan berjamur. Semua tampak seperti milik orang yang hilang di bukit ini. Namun, di sela pencarian itu, aku mulai mendengar suara, bukan nyanyian, melainkan bisikan yang menyebut namaku berulang kali. Suaranya datang dari segala arah, membuatku bingung menentukan sumbernya. "Jangan menoleh," kata Pak Dharma tegas. "Mereka mencoba memisahkanmu dari kelompok." Gerbang tak terlihat. Setelah perjalanan panjang, kami sampai di sebuah celah batu yang anehnya terasa seperti pintu, meski tidak ada daun pintunya. Saat kami melangkah masuk, udara berubah drastis. Lebih hangat, tapi juga lebih sunyi. Di dalam, pemandangan berubah total. Bukannya hutan berkabut, kami malah melihat padang hijau luas dengan bunga-bunga berwarna ungu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di kejauhan, ada bangunan seperti istana kecil yang terbuat dari batu putih. Bagas terbelalak. "Ini di mana kita?" Pak Dharma hanya menjawab pelan. "Kalian sedang melihat dunia mereka, wilayah orang dunia. Tapi ingat, ini hanya akan terlihat jika mereka mengizinkan. Dan kita tidak di sini untuk tinggal." Namun sebelum kami sempat melangkah lebih jauh, beberapa sosok mulai muncul dari balik bunga-bunga itu. Tinggi, berkulit pucat, mata mereka besar dan berkilau seperti kaca. Wajah mereka begitu cantik, tapi terlalu sempurna. Dan senyumnya terlalu lebar. Salah satu dari mereka mendekat, menatapku lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti nyanyian, "Kau bisa tinggal di sini selamanya." Aku mundur selangkah, tapi kakiku terasa berat, seolah tanahnya sendiri mencoba menahanku. Pak Dharma berdiri di depanku, mengangkat tangan dengan gerakan tertentu sambil melafalkan doa. Sosok itu tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Bagian 13, kembali dari dunia yang tersembunyi. Udara di sekitarku semakin hangat, tidak lagi terasa dingin menusuk seperti di dunia aneh tadi. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berusaha mengatur nafas yang masih terengah-engah. Suara gamelan yang tadinya samar, kini berganti menjadi gemerisik dedaunan yang tertiup angin malam. Ketika akhirnya ku buka mata, aku mendapati diriku kembali berada di jalur setapak bukit. Bulan bersinar redup, setengah tertutup awan. Tubuhku lunglai, kakiku terasa lemas seperti habis menempuh perjalanan jauh berhari-hari. "Kau kembali." Suara Pak Hasan terdengar lirih dari belakang. Aku menoleh. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. "Pak, tadi aku tercekat, tak sanggup merangkai kata." Pak Hasan menggeleng pelan. "Tidak perlu ceritakan sekarang, yang penting kau selamat." Ia memapahku menuruni bukit, langkahnya terburu-buru. Jalan pulang yang sunyi. Sepanjang perjalanan pulang, aku hampir tidak berbicara. Di kepalaku, potongan gambar dunia orang bunian masih jelas. Cahaya emas, musik halus, wajah-wajah cantik yang tersenyum, dan tatapan tajam lelaki tua yang memberiku peringatan. Di pertengahan jalan, aku menoleh ke belakang, hanya untuk mendapati puncak bukit itu kini diselimuti kabut tebal. Seolah-olah menutupi segala rahasia yang baru saja kualami. Pak Hasan akhirnya memecah keheningan. Orang-orang bunian tidak jahat, tapi mereka punya aturan. Siapa yang melanggar akan terjebak selamanya. Aku menelan ludah. Kalau saya hampir terjebak,
Ia hanya menatapku tajam tanpa menjawab. Tanda yang tertinggal. Sesampainya di rumah kontrakan, aku langsung memeriksa tubuhku. Tidak ada luka, hanya sebuah bekas gores tipis di pergelangan tangan, tepat di tempat perempuan bunian itu menyentuhku. Anehnya, goresan itu berkilau samar jika terkena cahaya bulan. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar bisikan lirih di telinga. Kau sudah melihat kami. Suatu saat, kau akan kembali. Hari-hari setelahnya, beberapa minggu kemudian, aku mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa. Namun sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku sering melihat bayangan orang berdiri di ujung jalan, tapi hilang saat aku mendekat. Di telinga, kadang terdengar alunan musik halus, hanya beberapa detik lalu menghilang. Di mimpi, aku sering berada di bukit yang sama, tapi langitnya selalu berwarna keemasan. Pak Hasan memperingatkan agar aku tidak pernah naik ke bukit itu sendirian lagi. Kalau kau dengar bisikan memanggil namamu, jangan jawab, katanya tegas. Mimpi terakhir. Suatu malam mimpi itu datang lagi, tapi kali ini berbeda. Aku berada di gerbang dunia orang bunian. Perempuan cantik itu berdiri di sana. Senyumnya indah tapi matanya penuh rasa memiliki. Kau sudah menjadi bagian dari kami, katanya. Suatu saat, dunia ini akan terasa lebih nyaman bagimu daripada dunia manusia. Aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Di luar, angin berembus kencang dan aku bersumpah mendengar suara gamelan samar dari arah bukit. Penutup. Hingga kini, aku masih tinggal di desa itu. Bukit itu selalu terlihat dari jendela kamarku, berdiri sunyi namun terasa mengawasi. Kadang, di malam yang sangat sepi, aku melihat cahaya keemasan di puncaknya dan mendengar bisikan itu lagi. Kau akan kembali. Aku hanya bisa berharap saat waktunya tiba, aku masih punya pilihan untuk menolak. Tapi entah mengapa, di dalam hatiku ada bagian yang diam-diam ingin kembali. Tamat.